Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Gemini, asmara Gemini Januari 2025. Ini general reading, bisa resonate bisa enggak untuk semua Gemini. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, Venus Gemini ya. Oke, di part 1 ini energinya juga tentu bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang beriring dengan kamu, oke? Oke, di part 1 ini Gemini ya, kita akan lihat situasi dan kondisi pasangan kamu dan kamu. Dan di part 2 kita akan bahas soal perasaan masing-masing dan ekspektasi diri masing-masing ya. Oke. Untuk bacaan love reading ya, love reading edisi tahunan secara general temanya di 2025. Aku udah posting tadi maybe jam 7 atau setengah 8 ya malam ya, kamu bisa cek untuk yang pengen tahu ya secara general bagi yang berpasangan dan yang single. Oke, ini kita shuffle dulu kartunya untuk energi dia. Oke, ada Seven of Swords. Oke. The High Priestess, the Moon, oke. Page of Wands, Ten of Cups, oke. Dan kita coba lihat energinya kamu di sini. Ada apa aja kartunya? Asmara Gemini, asmara Gemini Januari. Oke, ada Queen of Cups, ada Eight of Pentacles, King of Swords, Five of Swords, Ten of Pentacles. Oke, Gemini. Ini kita di part 1 ini kita lihat situasi dan kondisi dia ya. Dan kamu sikonnya seperti apa. Dan ini general, jadi bisa aja tidak cocok untuk kamu. Ya, jadi kalau nggak cocok tonton yang lain yang sesuai dengan moon kamu atau rising kamu, right? Gitu. Oke, dia Seven of Swords kebalik ya. Oke, di sini dia mungkin ya di Januari ini ya secara umum ada yang membuat dia berpikir kembali gitu ya. Jadi mungkin dia memutuskan sesuatu ya, memutuskan sesuatu tentang hubungan kalian, atau dia punya pendapat atau asumsi tentang diri kamu atau hubungan, dan di sini dia kembali berpikir ulang gitu atas asumsi tersebut, atas apa yang dia lihat atau apa yang dia observasi dari kamu dan hubungan gitu. Ini bisa berarti dua, yakni bisa positif, bisa negatif, tergantung dia sebelumnya melihat kamu tuh positif atau enggak. Jadi bisa kebalikannya. Kalau lihatnya negatif, bisa aja sekarang dia berubah menjadi punya persepsi yang positif terhadap kamu, atau bisa sebaliknya ya, dia berpikir kembali nih atas kamu dan hubungan kalian ya. Oke, ada The High Priestess, the Moon, Page of Wands. Di sini aku rasa nih yang mendasari dia punya kondisi seperti itu, atau ada sikap seperti itu karena the Moon dan Page of Wands ini, karena secara internal dari dia sendiri nih ada problems gitu ya, yang mungkin problems ini tuh problems dari lama, dari dulu, bisa trauma, bisa kekecewaan yang berat, bisa trauma salah satunya bisa, atau karena ada hal dimana di dalam diri dia nih pengetahuan ya atau wawasannya ya cuma sekedar itu aja gitu ya. Ini sangat general ya, jadi nggak bisa terlalu spesifik aku rasa. Jadi bukan karena kamunya seperti apa, bukan, tapi karena dirinya.
Karena kan kita nggak bisa lepas ya dengan yang namanya kita punya culture, kita punya lingkungan, kita punya keluarga, dan di titik sekarang ini entah kita punya masalah apa, entah kita punya trauma apa, itu kan seringkali tidak bisa lepas dari yang namanya keluarga atau pola asuh atau lingkungan gitu ya. Dan ini yang mempengaruhi dia sehingga dia punya asumsi atau punya persepsi yang berbeda terhadap kamu dan terhadap hubungan kalian ya, gitu. Oke, Page of Wands, sometimes memang dia kayak tidak terlalu menganggap ini bagian dari hal yang penting untuk diperbaiki atau hal yang penting untuk dikomunikasikan bersama kamu. Ya, dia menganggap ini hanya bagian kecil dari dia gitu. Tapi sebenarnya tanpa dia sadari, dalam ruang geraknya, dalam ruang gerak hubungan kalian gitu ya, dalam proses menjalani hubungan kalian, secara tidak langsung ini nih sangat berdampak pada diri kamu dan terhadap diri kamu dan terhadap hubungan kalian gitu. Jadi ini mungkin nggak semuanya paham, I'm so sorry gitu ya. Jangan komplain ya. Kalau butuh personal reading dan counseling bisa langsung WhatsApp ya. Dan di sini The High Priestess, aku rasa dia ini belum bener-bener tahu luka-lukanya tuh di apa aja, di mana aja. Dan luka-luka ini atau trauma ini, kekecewaan dan lain sebagainya, ini tuh nggak dia healing. Jadi ini tuh sangat amat berdampak pada diri kamu dan hubungan kalian. Jadi ketika misal ada masalah, ini contoh ketika kalian ada masalah dan dia nggak bisa memanage masalah atau manage konfliknya jelek gitu ya, mungkin dia lebih banyak memilih menghindari masalah tersebut. Menghindari masalah tersebut itu kan bukan berarti kita menyelesaikan masalah kan gitu, tapi hanya menunda. Dan menunda masalah ini bisa saja berakibat akan mendatangkan masalah baru gitu ya. Jadi misal kalian ada problem nih berdua gitu, dia tidak mau untuk beresin atau menghadapi problem ini, dia memilih untuk menghindar terus gitu. Pertama, problem gak beres ya antara kamu dan dia, dan kedua ada problem baru karena dia tuh menghindar dari masalah ini. Dia menghindar, di kamu menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa dia menghindar? Ini berarti nggak bertanggung jawab, nggak perhatian, nggak respect dan lain sebagainya. Menimbulkan masalah yang baru ya. Ya, jadi terlepas kondisi dia secara mental dan psikis dan mungkin juga sosiologis, right gitu. Ten of Cups bukan berarti dia tuh nggak ingin punya hubungan yang long last sama kamu, enggak gitu ya. Ini omongan aku barusan perlu digarisbawahi juga, perlu di highlight bahwa bisa aja nih, ada kemungkinan bisa aja bukan kamu orangnya atau ada orang lain gitu ya. Intinya bukan berarti dia tuh nggak pengen punya hubungan yang long last, bukan berarti dia tuh nggak pengen serius gitu ya. Ya di sini ada Ten of Cups, dia mikirin masa depan juga, masa depan. Ya, masa depan nih aku rasa beberapa ngomongin soal masa depan hubungan, beberapa ngomongin soal masa depan kedirian gitu ya. Masa depan diri dia ya, gitu. Oke, jadi semoga bisa dipahami ya kondisi dia saat ini seperti ini. Ini bisa cocok bisa enggak ya. Kalau butuh cocok bisa personal reading, alright? Oke, dan kita akan lihat, bentar ya, panas banget. Energi kamu ya, Gemini. Oke, sorry. Oke, kalau lihat kamu nih, Queen of Cups, Eight of Pentacles, King of Swords, Five of Swords, dan Ten of Pentacles. Oke. Kalau lihat dari diri kamu sendiri, ini ada Queen of Cups. Kamu sebenarnya cukup tenang. Mungkin kamu udah terlatih, udah biasa
dengan hubungan yang macam ini gitu ya, bisa dengan orang yang sama, yakni dia. Atau kamu cukup berpengalaman dengan mantan-mantan kamu gitu ya. Jadi mungkin ini kenapa sih kamu cukup tenang ya, mungkin karena mental kamu udah terlatih, kamu udah banyak pengalaman menghadapi banyak sekali hubungan-hubungan gitu ya. Terlepas hubungan ini statusnya jelas dan gak jelas. Jelas misal kalian status berpacaran, gak jelasnya mungkin kalian hanya TTM atau hubungan tanpa status gitu ya. Dan di sini kamu cukup tenang gitu karena mungkin kamu udah tahu ya sikap dia seperti apa ketika ada masalah, atau sikap dia seperti apa ketika lagi A, B, C gitu ya. Oke. Dan di sini kalau lihat dari diri kamu sendiri, Eight of Pentacles gitu. Kamu tidak, ya ini saat ini aku rasa ya, nggak tahu nanti, energi kan fluktuatif ya, berubah dinamis sekali. Ya kalau saat ini mungkin kamu lebih kayak pasrah, ya udah, gue nggak mau terlalu berekspektasi gimana tentang hubungan ini. Tapi tentu mungkin kamu punya harapan yang positif, yang baik atas hubungan ini. Tapi kamu kayak lebih oke lah, dilihat nanti flownya gimana, flowingnya gimana, arusnya gimana, ngalirnya gimana. Ini sih, jadi kamu kayak lebih kayak pasrah aja. Oke. Dan di sini King of Swords. Di sini kamu kayak udah mulai tegas pada diri kamu dan pada hubungan gitu. Jadi ketika kamu melihat pasangan kamu ada sesuatu yang gak jelas nih, komitmen yang beleot gitu ya, mungkin kamu I'm ready untuk misal harus bilang stop, I'm ready misal untuk bilang aku menyerah, give up gitu ya. Oke, kamu ready untuk segala macem resiko yang bakal terjadi nantinya gitu ya. Jadi kamu kayak lebih oke, gue pasrah nih, gue pasrah ya. Oke, dan di sini ada Five of Swords dan Ten of Pentacles ya. Ten of Pentacles kamu nih kebalik, dan Five of Swords kamu kebalik juga ya Gemini. Jadi kalau lihat dua kartu ini, kamu punya problem di urusan masa depan ya gitu, di maybe di finansial, di karir, di perjalanan diri, di jati diri gitu. Kamu ada problem di sana. Dan ketika kamu ada problem di sini, kamu mungkin punya ekspektasi juga kepada hubungan, tapi kamu kayak tidak mau memprioritaskan itu. Kamu lebih mau memprioritaskan perbaikan internal kamu ini, which is ini kan sebaiknya seperti itu juga ya gitu. Oke. Dan Five of Swords ini nih kalau dari diri kamu sometimes mungkin up and downs dalam, atau sedikit misalnya rajin nggak untuk memberesin hidup kamu. Jadi sometimes kamu sangat semangat, sometimes mager sekali gitu ya. Jadi harus punya motivasi tersendiri, kamu harus cari motivasi tersendiri untuk kamu bisa punya kontrol pada diri kamu 100%. Ya, entah caranya seperti apa gitu ya. Mungkin tiap orang formulanya akan berbeda-beda. Kamu bisa tonton video dari para influencer atau YouTuber yang ngomongin soal productivity, ngomongin soal self development. Kamu bisa nonton video mereka ya gitu ya. Banyak sekali. Cuma mungkin karena terlalu banyak informasi-informasi yang kita dapatkan, kamu coba filter aja, kamu coba dari semuanya, kamu cari formula untuk diri kamu sendiri. Jadi belum tentu juga apa yang aku bilang ini tuh bakal bekerja di diri kamu gitu, bakal work di diri kamu atau enggak ya gitu. Ya mungkin kita butuh formula sendiri-sendiri. Jadi orang semuanya bisa berhasil di hubungan gitu ya, dengan cara-cara tertentu. Tapi mungkin ada cara-cara spesial yang berbeda satu sama lain gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang berbeda. Secara umum tentu bisa kita adopsi, secara umum tentu bisa kita aplikasikan ke dalam hubungan kita. Tapi mungkin ada part-part tertentu yang ada sesuatu yang mungkin gak bisa disamain dengan orang lain, dan itu mungkin yang paling tahu adalah diri kita sendiri dan pasangan kita.
Oke, Gemini, di part 1 ini kita bahas tentang sikonnya kalian berdua, dan di part 2 kita bahas soal perasaan masing-masing dari kamu dan dia, dan ekspektasi kalian atas hubungan atau atas kehidupan saat ini seperti apa. Oke, untuk kalian yang belum join membership, kamu join aja membership mulai 9 ribuan aja. Ya, jadi mungkin 10 ribuan lah kalau sama teks ya. Aku nggak tahu teksnya naik atau enggak ya, I don't know gitu ya. Karena ada kemarin kayaknya ada yang posting kalau VPN naik 12% ya. Gitu, I don't know kalau YouTube ya. Ya moga aja masih sama teksnya gitu ya. Kalau kamu kesusahan join membership, kamu bisa WhatsApp nomor yang ada di deskripsi box untuk aku kasih tahu gimana caranya buat join. Oke. Kamu bisa bayar pakai banyak e-money, Dana, ShopeePay, kartu kredit, dan macam-macam banyak sih aku rasa. Oke, sampai ketemu di part 2 Gemini. See you, bye.